FIFA mengumumkan menghukum 5 klub yang ada di Liga Indonesia. Salah satunya di dalamnya ada Persija Jakarta. Topik kedua, Shin Taeyong pelatih Timnas Indonesia mengkonfirmasi bahwasanya Kelvin Verdong segera diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan topik ketiga, soal M. Tahir melontarkan statement yang cukup menarik. Ia katakan 11-12 antara pemain naturalisasi dan pemain lokal dari sisi kemampuan teman-teman secara substansi. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita bahas topik pertama. FIFA mengumumkan menghukum 5 klub yang ada di Liga Indonesia. Klub pertama ada Persiwa Wamena, kemudian ada Persija Jakarta, kemudian ada Persikap, kemudian keempat ada Persiraja Banda Aceh, dan yang kelima ada Sada Sumut FC. FIFA menghukum kelima klub tersebut untuk mengikuti 3 periode transfer ke depan, yang artinya kelima klub tersebut jika tidak melakukan tindakan penyelesaian terhadap kasus yang didapat oleh klub-klub tersebut, maka mereka tidak bisa menjalankan proses transfer mulai tahun 2024-2025 di awal musim, tahun 2024-2025 di paruh musim, dan tahun 2025-2026 di awal musim. Secara poinnya teman-teman, jika kita melihat case-case seperti ini, FIFA situasional juga. Jika kasus tersebut bisa dihentikan ataupun dituntaskan, maka otomatis hukuman itu pun akan dicabut. Memang kita tidak dijelaskan oleh FIFA, dipaparkan kenapa 5 klub tersebut dilarang ataupun diberi hukuman oleh FIFA. Namun jika kita telusuri, ini kebanyakan, ini kebiasaan teman-teman. Kenapa klub-klub diberi hukuman untuk melakukan proses transfer? Yang pertama, ada masalah soal kewajiban pembayaran yang jatuh tempo. Kemudian yang kedua, pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah dilakukan oleh klub. Kemudian yang ketiga, pemutusan kontrak sepihak atas dasar pemain hamil atau menjadi hamil. Dan yang keempat, kegagalan membayar jumlah yang relevan tepat waktu. Nah, 4 poin tersebut yang biasanya tidak dikelarkan oleh klub sehingga FIFA memberikan hukuman. Nah, ini menarik, kita menunggu apa jawaban resmi yang dilakukan oleh klub seperti Persiwa, Persikap, Persija, Persiraja, Sada Sumut. Sampai saat aku membuat video ini belum ada. Aku yakin beberapa waktu ke depan akan disampaikan oleh beberapa klub tersebut apa persoalan yang sedang dialami. Nah, kalau kita bicara Persija Jakarta, aku teringat soal kejadian antara Persija dengan Marco Simic. Sempat beberapa waktu yang lalu drama terjadi, namun untuk in the case situasinya sudah selesai. Simic sudah kembali bersama Persija Jakarta, dan otomatis kalau sudah kembali dan Simic pun sudah oke deal dengan kesepakatan, ya sudah nggak ada lagi kasusnya. Nah, hal-hal seperti ini perlu diklarifikasi oleh klub-klub yang mendapatkan hukuman. Apa sebenarnya yang terjadi teman-teman? Nah, soal transfer pemain ini banyak di law of the game, di aturan FIFA dijelaskan apa dan bagaimana bisa membuat klub tersebut dihukum, ataupun apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang pemain untuk bisa menyiasati, mengelabuhi dalam tanda petik teman-teman, agar ia bisa keluar dari klub tersebut ataupun melakukan negosiasi dengan klub lain. Nah, salah satu yang sering kita bahas, seorang pemain ataupun pelatih tidak boleh melakukan komunikasi jika belum sampai dengan 6 bulan terakhir kontraknya bersama klub tersebut. Ini sudah kita ambil contohnya di saat Carlos Portes, pemain Arema, di masa periode 6 bulan sampai dengan 3 bulan terakhir masa kontraknya tidak ada kesepakatan ataupun pembicaraan dengan pihak klub Arema secara deal, ya teman-teman, secara gentle agreement. Kemudian di saat itu Carlos Portes diperbolehkan menurut FIFA berdasarkan aturannya melakukan komunikasi dengan klub lain.
yang akhirnya Carlos Portes berlabuh ke PSIS Semarang. Nah, untuk aturan tersebut di Indonesia akhirnya fleksibel juga. Di aturan FIFA 6 bulan sebelumnya, jika tidak ada pembicaraan antara pemain atau pelatih dengan pihak terkait ataupun pihak-pihak tertentu, pemain atau pelatih boleh melakukan diskusi dengan pihak ketiga. Nah, di Indonesia biasanya bisa menjadi waktunya 3 bulan. Ini fleksibel teman-teman, tapi tidak kurang dari 6 bulan yang sudah dituangkan oleh FIFA. Ya, soal Liga Indonesia, drama-drama ataupun hukuman-hukuman transfer seperti ini memang kerap kita temukan teman-teman. Salah satu yang menjadi problematika dulu-dulu teman-teman, soal pembayaran gaji, soal kesepakatan antara klub sama pemain yang tidak oke, sehingga case tersebut dibawa ke FIFA dan akhirnya beberapa klub yang dulu-dulu mendapat hukuman transfer. Ya, dengan demikian akhirnya ketika FIFA mengumumkan beberapa contoh ke belakang teman-teman, klub akhirnya melakukan komunikasi dengan pemain, menuntaskan persoalan tersebut. FIFA pun menarik lagi hukumannya. Ya, ini kita bicara dari kasus-kasus kemarin, memang perlu sekali lagi kita menunggu apa yang akan disampaikan oleh klub-klub yang dihukum oleh FIFA. Itu untuk poin pertama. Kemudian untuk poin kedua, soal proses Kelvin Verdong untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi Coach Sintayong bilang Kelvin Verdong memang sedang diusahakan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dikonfirmasi beliau, mungkin kalau cepat Juni sudah selesai. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, tentu sangat membantu timnas Indonesia. Nah, ini mengkonfirmasi juga teman-teman soal bagaimana karakteristik yang sudah pernah kita bahas perihal Sintayong ini melihat karakteristik pemain di atas lapangan. Yang pertama ada aspek kualitatif dan yang kedua ada aspek kuantitatif. Kualitatif ini aku perhatikan Coach Sintayong harus melihat secara langsung pemain tersebut di atas lapangan, bagaimana permainannya. Nah, ini dikonfirmasi oleh Coach Sintayong bahwasanya Kelvin Verdong memang sangat oke di atas lapangan dan memberikan performa impresif terhadap klubnya. Kemudian aspek kuantitatif, data. Nah, dari data statistik teman-teman, Kelvin Verdong ini bermain versatile. Nah, dari sifat Coach Sintayong memanggil beberapa pemain timnas Indonesia, kerap pemain-pemain yang dipanggil versatile. Banyak posisi yang bisa ditempati oleh pemain tersebut, termasuk calon pemain timnas Indonesia ini, Kelvin Verdong. Nah, jadi hal yang nggak kaget aku di saat Coach Sintayong sudah melihat secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian ia tertarik dan mengatakan langsung belak-belakan mengkonfirmasi memang sedang diusahakan untuk menjadi WNI. Ya, nggak ada lagi perdebatan. Nah, dan ini pun menjadikan sebuah contoh dari apa yang dialami oleh Chiros Margono. Jadi terbukti Chiros Margono di situ Coach Sintayong bilang dia belum melihat bagaimana permainan dari Chiros Margono. Jadi aspek kualitatif dan kuantitatif sangat penting bagi Coach Sintayong dalam menentukan pemain yang ia inginkan. Ya, gimana menurut teman-teman soal Kelvin Verdong? Kalau bicara sudah Coach Sintayong bilang pemain ini oke, aku merasa pasti oke. Tinggal apakah pemain tersebut bisa beradaptasi nantinya cepat dengan sistem yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan yang terakhir, soal gelandang PSBS Biak, Muhammad Tahir. Muhammad Tahir ini juga pernah bermain di Persipura Jayapura, di mana ia melontarkan statement kualitas kami 11-12 dengan pemain naturalisasi. Coba saja PSSI bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Nah, ini soal menanggapi maraknya sekarang proses naturalisasi, program naturalisasi aku sebut teman-teman, ataupun alih kewarganegaraan mencari pemain keturunan. Ya, aku nggak mau bicara terlalu dalam karena ini udah terlalu sering kita bahas, terlalu banyak dikotomi, perbedaan, memberikan skat yang sudah kita ulas berkali-kali bahwasanya pemain keturunan, pemain yang memiliki darah Indonesia, mereka berhak untuk bermain bersama timnas Indonesia. Dan untuk posisi pemain-pemain yang mungkin belum mendapatkan kesempatan, itulah menjadi ajang pembuktian mereka. Contoh seperti Tahir, seperti pemain-pemain lain, mungkin sekarang belum tersorot,
atau ketutup nih dengan pemain-pemain kualitas high quality sekarang yang dimiliki oleh timnas Indonesia seperti Tom Hai, kemudian Rafael Strike dan lain sebagainya, Jay Ejes. Nah, jadi pemain-pemain yang belum dipantau, ini saatnya mereka untuk buktikan diri. Secara normal, secara logika otomatis teman-teman, kalau misal pemain-pemain selain yang sudah dipanggil oleh Coach Sintayong itu oke, performanya maksimal, pasti itu akan disorot. Nah, dengan beberapa parameter yang jelas pastinya. Salah satu parameter yang diinginkan oleh Coach Sintayong, pemain tersebut muda. Itu kan sudah dijelaskan oleh Coach Sintayong kenapa akhirnya Stefano Lillivali tidak dipanggil. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita cermati. Bagaimana seorang pelatih lagi melihat dan memandang pemain tersebut. Dan dalam konteks ini, Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia selalu melihat berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Jadi objektif banget teman-teman. Ya, meskipun ada beberapa sikap subjektif yang dilakukan oleh Coach Sintayong terhadap beberapa pemilihan pemain, sehingga memunculkan perdebatan dari penikmat sepak bola Indonesia. Kenapa itu terus-menerus pemain yang dimainkan? Ya, setiap pelatih mempunyai sifat subjektifnya juga teman-teman. Ya, memandang bahwa pemain ini harus tetap terus dimainkan meskipun tidak begitu performanya impresif. Oke, gimana menurut teman-teman soal statement M. Tahir? Aku nggak mau panjang kali bahas tersebut karena udah sering kita singgung. Tulis di kolom komentar. Bye.